Tahun depan, rekening PNS semakin tebal, gaji naik, dan berikut tunjangan. Bagi Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, maka ada kabar gembira. Sebab tahun depan, para aparatur sipil negara ini tetap mendapatkan booster atau insentif pendorong kinerja dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam APBN 2022 yang baru disahkan oleh DPR RI. Beberapa booster diantaranya adalah tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 yang tidak pernah absen diberikan bahkan saat keuangan negara seret akibat pandemi COVID-19. Pemberian THR dan gaji ke-13 diharapkan dapat membantu konsumsi para abdi negara, sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga. Namun untuk besaran kedua booster tersebut tentu tidak akan sama seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Apalagi keuangan negara masih tersendat akibat pandemi yang tak kunjung usai. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Ratmawarta mengatakan skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun depan tersebut sama dengan tahun ini. Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan gaji ke-13an ini sama dengan tahun 2021. Tahun ini, para abdi negara menerima besaran THR dan gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja, sedangkan tunjangan kinerja tidak termasuk dalam hitungan. Dari pemangkasan tukin yang ada, THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran 15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, bahkan program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda di tahun depan, sehingga anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak. Kita masih harus mengantisipasi masalah kesehatan terkait COVID-19. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya banyak harus disiapkan negara. Begitu juga kebutuhan pendanaan yang mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN RB Cahyokumolo menegaskan dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan hal ini. Pasalnya, saat ini kondisi keuangan negara masih dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan layanan sosial akibat dampak pandemi COVID-19. Belum bisa berkomentar karena pandemi COVID-19 masih menjadi skala prioritas negara, ujar Cahyokumolo.